Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya, bagaimana kesiapan pada hari ini untuk belajar? Alhamdulillah siap Pak. Siap. Iya. Ya, sebelum kita belajar ya, kita refresh dulu ya. Kita gerakkan badan kita. Ikuti Bapak. Nah, kepala kita olehkan ke kanan. Nah, kemudian balas ke kiri. Ya sudah, kemudian tangan kita dipertemukan, kemudian dorong ke kanan. Kemudian balas. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya sudah. Alhamdulillah sudah rileks semua ya. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya. Ya, seperti biasanya kita mengawali pembelajaran dengan membaca ayat suci Al-Quran. Ya, saya persilahkan anak Nurjana memimpin teman-temannya untuk membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Baik Pak. Ya, saya tampilkan. Pak Amir, saya boleh izin ke toilet dulu, Pak Amir? Ya, silakan nak. Baik. Hati-hati. Baik, marilah teman-teman semua mengawali pembelajaran kita. Kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Ayo kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Sudah kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Semoga kita semua merasakan kedamaian. Ya, mari kita memulai dengan bersyukur kepada Allah SWT, sehingga pada kesempatan ini, pada hari ini kita dapat bertatap muka. Ya, sebelumnya saya absen dulu. Anak-anak siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Faris Siapa? nggak masuk, Pak. Faris. Oh, Paris tidak. Kenapa tidak hadir? Ada acara keluarga, Pak, katanya kakaknya menikah. Oh iya, sayang ya tidak minta izin. Iya, katanya suratnya mau diantar, katanya, Pak. Oh iya, tapi sudah disampaikan ya, saya izinkan. Ya. Pak, Rama tadi minta izin sebentar, Pak. Oh iya, kemana anak Rama? Ada perlu katanya sebentar, Pak. Oh iya. Ya, yang hadir hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Semuanya harus semangat, semangat luar biasa. Ya. Ya baik, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu type of shot. Ada yang tahu apa ini type of shot?
Ya, Macam-macam pengambilan gambar, Pak. iya betul. Aplaus dulu untuk Ananda Mutia. Ayo semuanya plus. Ya, ya sebelum saya menjelaskan type of shot ini, ya kita pahami dulu apa kompetensi dasar. Nah, adapun kompetensi dasar, yang pertama yaitu menganalisis berbagai type of shot. Yang kedua, merancang berbagai type of shot. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian type of shot. Yang kedua, siswa mampu menentukan berbagai type of shot. Yang ketiga, siswa mampu mendesain berbagai type of shot sesuai naskah. Yang keempat, yang terakhir, ada yang bisa baca? Yang terakhir. Saya, Pak, siswa mampu melakukan pengambilan gambar berbagai type of shoot sesuai naskah. Iya, jadi nanti akhir dari pembelajaran kita ini, siswa itu harus mampu melakukan pengambilan gambar dengan ketentuan depth of shot. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui diskusi, siswa mampu menentukan depth of shot. Yang kedua, melalui diskusi, siswa mampu melakukan depth of shot. Ya, di dalam bahasa televisi ini ya ada beberapa bahasa. Kalau kita bahasa sehari-hari kita itu namanya bahasa apa, anak-anak? Nah, namanya bahasa tulis. Di dalam pembentukan bahasa itu, yang pertama terciptanya kata, adanya huruf. Di dalam kemudian kata ini membentuk yang namanya Kalimat. Kalimat membentuk namanya Paragraf. ya paragraf. Sehingga ketika kita baca suatu teks itu, kita akan mendapatkan sebuah informasi dalam suatu peristiwa. Bagaimana kalau dalam bahasa televisi? Di dalam bahasa televisi itu ada juga struktur bahasanya. Ya, yang di mana di bahasa televisi ini ya kita yang pertama itu shot. Ini shot sama dengan tadi kata. Kalau di bahasa televisi atau bahasa audiovisual ini, shot ini sama halnya dengan tadi kata. Kemudian shot ini membentuk yang namanya scene. Kalau scene ini yaitu tadi bahasa tulis namanya Kata. Kalimat. Nah, kemudian kalimat membentuk yang namanya paragraf. Nah, di dalam bahasa televisi membentuk yang namanya sequence. Ya. Jadi ketiga ini yang pertama, di mana shot ini mendefinisikan suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi atau cut. Yang kedua, scene merupakan pendefinisian suatu tempat atau setting sebuah kejadian dalam cerita berlangsung. Kemudian yang ketiga, sequence. Sebuah sequence adalah serangkaian shot-shot yang merupakan satu rangkaian yang utuh dan bermakna dan biasanya berlangsung pada satu setting atau beberapa setting. Ya, di sini analoginya di dalam penerapan ketika kita ingin berbahasa menggunakan bahasa audiovisual, ya di sini harus ada yang namanya kita tentukan yang namanya cerita. Apa misalkan contohnya seorang penjahat yang dikejar oleh polisi, di mana penjahat ini melalui beberapa tempat. Tempatnya penjahat ini melalui jalan raya. Itu scene 1. Kemudian scene 2 tempatnya di mana? Misalkan di rel kereta api, itu scene 2. Kemudian scene ketiga, dia melewati jembatan. Sehingga di situ terdapat
Berapa scene? Ana Rizka. Ada Berapa? Tiga. 3. Ya. Di dalam scene ini terdapat beberapa shot. Ketika digabungkan 3 scene ini, maka akan muncul yang namanya sequence. Di mana sequence ini, ketika penjahat tadi ini ditangkap oleh polisi, sequence selanjutnya dia di penjara di kantor polisi. Tetapi kalau penjahat ini tidak ditangkap, maka dia bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Ya, seperti itu anak-anak. Ya, karena tujuan pembelajaran ini adalah kita akan membuat yang namanya iklan layanan masyarakat. Ya, di sini saya tampilkan contoh iklan ya, dengan ketentuan nanti menggunakan theft of shot. Pak Amir, permisi mau izin ke kamar mandi sebentar ya, Pak. Iya, Nak, hati-hati. Ya, ini contoh iklan layanan masyarakat. Jadi perhatikan tab of shot yang digunakan di sini. Ada beberapa tab of shot. Ya, di sini ya iklan ini pesan yang ingin disampaikan dari iklan ini yaitu untuk bagaimana kita itu menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Iya. Ya. Ya, kita sudah melihat contoh video ini menggunakan beberapa ketentuan theft of shot. Ya, ini berapa scene? Ada? Video tadi ini berapa scene? Ana Muti. Ada 3, Pak. Ada 3 scene. Kalau Ana Muti ada berapa scene? Sama, Pak. Ada 3. Ya. Oh, ada 3. Iya. Iya. Pak, Pak. Benar. Ya, di sini scene-nya hanya 1 scene. Tidak nampak, Pak, di layar saya. Scene itu, ingat tadi pengertian dari scene. Scene itu adalah kata kuncinya setting atau tempat suatu peristiwa. Ya, tadi ini dia berada di halaman sekolah. Ya, lanjut ya. Ya, pengertian dari type of shot. Ayo, silakan. Saya persilakan untuk Ananda Mutia membaca pengertian type of shot. Pengertian type of shot. Shot mendefinisikan suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi atau cut. Type of shot merupakan besar kecilnya objek dalam sebuah frame. Masing-masing ukuran shot memiliki makna yang berbeda-beda ketika diimplementasikan pada pengambilan sebuah gambar atau syuting. Iya. Jadi pengertian type of shot ini adalah, ingat ini anak ya, Anda itu adalah ukuran sebuah objek. Ya, apakah objek itu ini dilihatkan secara keseluruhan dari tubuh objek itu atau sepotong dari objek itu. Ingat ya, itu hanya kata kuncinya dalam pengertian type of shot itu. Ya, kita lanjut. Ya, di sini kita akan membahas atau mengenali 9 type of shot. Ada yang tahu yang pertama, type of shot yang pertama? Ayo. Type of shot pertama atau apa ya? Ada yang tahu? Belum tahu type of shot itu apa, Pak? Oh, belum tahu ya. Belum tahu, iya. Type of shot itu adalah, ingat, shot itu adalah pengambilan gambar. Di sini saya berikan dulu pengertian mengenai shot. Shot itu adalah pengambilan gambar di mana kamera itu memulai merekam sehingga di situ durasi kamera itu berjalan, kemudian tombol rek kita tekan kembali, maka otomatis tercipta yang namanya sebuah
perekaman atau video dan durasinya yang sudah kita tentukan. Itu namanya satu shot. Tetapi di sini adalah 9 type of shot. Ya, di sini ada 9 type of shot. Yang pertama extreme long shot. Extreme long shot ini adalah di mana pengambilannya yaitu objek dan mengikutsertakan kondisi yang ada di sekitar objek seperti itu. Ya, di mana di sini spesifikasi shotnya menekankan pada perkenalan awal yang menunjukkan seluruh lokasi sebuah adegan atau isi ceritanya. Karakter shotnya sangat jauh, panjang, luas, dan berdimensi lebar. Kemudian yang kedua, very long shot. Nah, very long shot ini adalah pengambilannya sama hanya tadi extreme long shot. Nah, tetapi yang membedakan adalah sudut pandang kamera atau posisi penempatan kamera. Kalau tadi yang extreme long shot itu posisi kamera itu berada di atas pandangan kita kalau extreme long shot. Tetapi kalau very long shot itu posisi kamera itu sejajar dengan mata kita atau pandangan kita. Ya? Ya, Pak. Iya. Kemudian yang ketiga ada namanya long shot. Nah, long shot ini pengambilannya mulai dari atas kepala sampai dengan bawah kaki. Iya. Di mana spesifikasi shot ini? Ya, shot yang biasanya mewakili gambar orang seutuhnya untuk mengantarkan mata penonton kepada kelulusan suatu suasana dan objek. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut, anak-anak? Pak mau Saya, Pak. tanya, Ya. saya dulu atau Nurjana dulu, Pak? Ya, silakan. Ya, Bu Muti dulu. Pak, bedanya long shot dengan medium long shot apa, Pak? Long shot itu pengambilannya di mana dimulai dari atas kepala sampai bawah kaki. Kalau medium long shot, ya di sini saya tampilkan. Ini medium long shot, ya. Tapi sudah paham apa itu long shot? Long shot itu pengambilannya dari atas kepala sampai bawah kaki. Nah, di sini kita masuk di type of shot keempat, yaitu medium long shot. Nah, di sini pengambilannya. Nah, di sini bayangkan kita menggunakan kamera kita itu di zoom, ya, di zoom, di mana batasnya sampai di lutut si objek, ya. Jadi artinya pengambilannya ini dimulai dari atas kepala objek sampai batas lutut. Iya, sudah paham ya, Mutia? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Saya, Pak. Iya, Nak. Saya mau bertanya, Pak, apa perbedaan extreme long shot dengan extreme close up, Pak? Extreme long shot dan extreme Close up. close up. Ya, extreme long shot tadi ya kita sudah paham, dia tadi berada di poin pertama, di mana extreme long shot ini yaitu pengambilannya yang sangat luas, mengikutsertakan yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, seperti itu. Kalau extreme close up, ya nanti kita bahas ya. Nah, nanti itu extreme close up itu berada di akhir poin. Ya, anak Nurjana? Ya. Baik, Pak. Iya. Tapi sudah paham ya extreme long shot? Sudah, Pak. Sudah, iya. Ya, di mana tadi medium long shot ini spesifikasinya setelah mencoba shot dalam posisi long shot atau lalu di zoom ini sehingga gambar menjadi lebih padat, akhirnya masuklah wilayah medium long shot. Shot ini biasanya untuk memperkaya keindahan gambar untuk mendukung ketika untuk transisi gambar berikutnya. Kemudian lanjut, yang kelima, type of shot yang kelima ini medium shot. Di mana medium shot ini ukuran pengambilannya mulai dari atas kepala sampai atas pinggang, ya. Nah, di mana spesifikasi shotnya sebagai komposisi shot terbaik khususnya untuk wawancara atau dialog. Nah, ketika anak-anak melakukan wawancara atau dialog, biasakan menggunakan tipe ini, ya.
di mana nanti penonton dapat melihat ekspresi dan emosi serta maksud objek yang sedang diwawancarai. Kemudian kita lanjut ke 6 ini, yaitu medium close up. Medium close up ini pengambilan gambarnya itu dimulai dari atas kepala sampai dada. Mulai dari atas kepala sampai dada. Nah, di mana Berarti ini yang spesifikasi sering shot? dipakai itu ya, Bu ya? Yang sering Iya. dipakai kalau foto untuk KTP ya, Pak? Iya, itu yang sering dipakai, yang paling cocok. Ya. Oke. Kemudian spesifikasi shotnya, medium close up memperlihatkan wajah serta bagian atas tubuh dari objek dan cukup mendominasi, namun masih terlihat peran dari background. Kemudian yang ketujuh ada yang close up. Close up ini ketika tadi itu medium close up di zoom maka tercipta ini yang namanya close up, di mana pengambilannya dari atas kepala sampai bahu. Ya, di mana spesifikasi shotnya dapat diartikan shot size yang fokus pada wajah objek orang, komposisi yang paling baik untuk menggambarkan emosi seseorang dalam sebuah adegan. Dan ini biasanya dipakai untuk ketika ada orang yang merasa cemas, merasa galau. Ini biasanya kita gunakan. Tip of shot, close up. Kemudian yang ke-8 itu being close up. Ini being close up, ya, itu pengambilan gambarnya dimulai dari atas kepala sampai leher atau bawah dagu. Ya. Di mana spesifikasi shotnya, teknik ini memotret mulai dari leher sampai atas kepala. Tujuannya sama dengan teknik close up, tetapi lebih memperlihatkan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Kemudian yang ke-9, ini extreme close up. Ini sesuai tadi pertanyaan anak Nurjana, yaitu extreme close up. Apa perbedaan extreme long shot dan extreme close up? Iya, ya silakan perhatikan di sini anak. Ya, kalau tadi extreme long shot itu lebih menekankan pada pengambilan gambar yang sangat luas, di mana objek itu terlihat kecil. Tetapi kalau extreme close up ini, di mana objek itu terlihat besar, dan ini biasanya dipakai untuk memperlihatkan garis-garis yang ada di badan objek seperti mata, hidung, mulut, dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Di mana spesifikasi shotnya ini, ya, kekuatan shot ini, sisa ini pada kedekatan dan ketajaman fokus objeknya, digunakan untuk memperjelas detail-detail gambar objek. Ya, ya. Sebelum saya kirim LKPD ini, karena ini selanjutnya adalah tugas kelompok, ya. Jadi di sini saya akan bagi beberapa kelompok, ya. Ada kelompok Jelita dengan Bu Namutia, ada kelompok Nariska dengan Nak Nurlinda, ada kelompok Nak Nurjana dan Nak Rama. Berapa kelompok? Ada 3 kelompok ya. Jadi nanti di pertemuan ini ada 1 kelompok yang mempresentasikan hasil rancangan dalam pengambilan gambar dalam bentuk breakdown naskah. Ya, ada pertanyaan, silahkan. Ya, anak, saya persilahkan. Beberapa tadi saya sampaikan. Kapan LKPD dikumpul, Pak? LKPD ini dikumpul, ini dikerjakan dulu. Setelah dikerjakan, ya dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, batas akhirnya dikumpul pertemuan depan ya, atau pertemuan selanjutnya. Nak Nur. Baik, Pak. Ya, karena pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pengambilan Pak Amir gambar. Anak, iya silahkan. Ya, Nak Mutia. Siapa dulu yang
Saya deh, saya. Oh iya, Nak Mutia, Saya dulu silahkan, ya, Nak. Rizka ya. Iya, Iya. silahkan. Oke, oke. Tapi ini tugasnya kita mengamati videonya, terus kita identifikasi shoot yang dipakai apa aja berarti ya, Pak? Iya, Bu. Iya, Nak. Oh ya, Pak. Terima Ya, kasih. jadi ya di sini di LKPD ini di sini ada skenario di mana temanya menjaga lingkungan. Ya, di mana menjaga lingkungan ini adalah seperti menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti di dinas skenario ini anakku ini ada format saya kirim, nanti ada breakdown, di breakdown dulu ya. Jadi ya sudah, silakan bertanya. Pak, Iya, Nak. saya dulu, Pak. Iya, Izin silakan. belakang sebentar ya, Pak. Oh iya, Nak, silahkan. Hati-hati. Oh, berikutnya seperti apa? Ya, anak Padi. Saya mau tanya. Iya, silahkan, Nak, silahkan. Format Gantian breakdown, ya. format breakdownnya itu tadi sudah ada belum ya, Pak? Saya kayaknya ketinggalan deh, Pak, pas saya ke kamar mandi. Oh, nanti saya kirim ulang ya. Oh iya. Oke, Pak. Iya. Terima kasih. Iya, Nak. Ya, siapa lagi? Oke, kalau ya, silakan persentase ya. Kalau Pak, sudah, sudah bel istirahat, Pak. oh sudah beristirahat. Ya, bisa presentasi. Siapa kelompok yang bisa presentasi? Kelompok saya, Bapak. Ya, silahkan ya. Bapak. Ya, silahkan. Kelompok Bu Rama. Ya, Bapak. Iya, silahkan. Tuh, yuk. Nurjana kemana ya, Pak? Tadi itunya dibawa sama Nurjana, Pak. Belum pulang ya? Oh ya, silahkan ya. Sudah tampil ya, Nak? Ya, silahkan presentasikan. Nah, Rama, silahkan. Ini breakdown naskahnya ya. Oh iya, Pak. Ya, silahkan. Produksi kompani SMK TV Watampone. Iya. Writernya Guru Pak Amiruddin, scriptwriter Nurjana, Pak ya. Ini konsep Iya. teknisnya. Yang Iya. pertama ada nomor, terus ada nama alat, spesifikasi, jumlah, keterangan. Nomor 1 yaitu nama alat, yaitu kamera, tripod, memory card, clapperboard ya. Oh iya. Terus untuk Iya. yang kedua ada framing, Pak ya. Oh ya, ini ya. Oh, seperti ini ya. Ya, Pak. Iya. Di sini saya berikan masukan, Nak, ya. Di sini kelompoknya belum ada yang dimasukkan. Anak Rama ya, kelompoknya dimasukkan nama-nama anggota kelompoknya. Ya, terima kasih, Anak. Ya, bisa? Pak. Iya. Ya, baik. Setelah kita membuat breakdown naskah ini, ya, nanti, di pertemuan depan kita melakukan pengambilan gambar, ya. Tetapi saya memberikan batas waktu, ya. Batas waktunya itu saya berikan dalam mengerjakan ini 30 menit. Ya, ingat waktunya dalam mengerjakan 30 menit. Ya. Ya, karena waktunya untuk istirahat, ya, saya simpulkan. Tadi beberapa shot saya sampaikan, ya anak ya perhatikan. Yang pertama ada extreme long shoot, yang kedua ada very long shoot, yang ketiga ada long shoot, yang keempat ada medium long shoot, yang kelima ada medium shoot, yang keenam medium close up, yang tujuh ada Close up. di close up, yang 9 ada extreme close up. Ya, mari kita akhiri karena
waktu istirahat anak ya. Ya, mari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Amir. Iya, Nak. Izin ke kantin. Iya. Silakan ya.